34 Bogor, plus 1 RN Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar kembali sajian Bogor pagi ini. Hadirkan Mutiara Pagi sebagai sinyal pembuka hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar ya. Dan di hari ini, Senin 17 Agustus tahun 2026, menikmati sebuah nikmat besar yang terkadang kita terima begitu saja, yaitu kemerdekaan, saudara ya. Bahwa kemerdekaan bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah, bukan hanya tentang bendera merah putih yang berkibar, upacara atau peringatan setiap tahun, namun kemerdekaan adalah nikmat, saudara pendengar. Lalu, sudahkah kita benar-benar bersyukur atas kemerdekaan yang kita nikmati hari ini? Atau jangan-jangan kita terlalu sering menikmati kemerdekaan tetapi lupa mensyukurinya? Dan pagi ini kita akan menjadikan topik untuk kita bahas bersama narasumber kami yang sudah terhubung di sambungan telepon, saudara. Yaitu temanya adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan bersama Bapak Kiai Haji Mahmud Hidayat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harul. Kabar sehat selalu di sana ya Pak Kiai. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak Kiai, topik kita adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan sebagai pembuka, mukadimah dan juga pemaparan terkait topik tersebut. Kami persilakan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini memperingati Hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yang tentunya syukur adalah bagian yang paling penting saat kita mengingat kenikmatan yang Allah berikan. Maka tema kali ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, yang pada tahun ini adalah yang ke-81, adalah bukan tahun yang pendek, melainkan cukup lama kita menikmati kemerdekaan, sehingga kita jangan lupa untuk mensyukurinya. Dan tentunya hadirin jamaah rahimakumullah, dapat kita bayangkan di pagi hari ini, pagi yang sejuk, pagi yang damai, yang tenang, kita bandingkan dengan dulu saat kemerdekaan belum kita raih. Bahkan kita lihat beberapa wilayah di luar sana yang masih ada peperangan, berkobar di sana sini dengan dentuman suara senapan, bahkan bom atom dan sebagainya. Mereka untuk keluar rumah saja tidak tenang. Nah, kita dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, sudah 81 tahun, tentunya bukan berarti tidak ada rintangan, namun kita senantiasa mensyukurinya. Dan hal ini, saat ini kita bisa bandingkan dengan zaman dulu, tentu sangat jauh berbeda. Dan sekarang kita setelah merdeka, tentunya kita semuanya adalah bagian dari pelaku sejarah, ya, yang mana kalau zaman dulu sejarahnya adalah merebut kemerdekaan, tapi zaman sekarang sejarahnya adalah mengisi kemerdekaan, karena sejatinya setiap manusia adalah pelaku sejarah, dan nanti akan diputar sejarah ini, akan dibuka, akan dibaca, bahkan oleh diri kita masing-masing saat nanti di akhirat dengan buku catatan amal kita.
Hadirin jemaah yang berbahagia, kita ingat sebuah doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk membawa putranya ke Mekah, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat Mekah adalah tempat yang gersang. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ya, ij'al hadza, jadikan hadza, negeri Mekah ini, baladan amina, tempat yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, limpahkanlah, karuniakanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Nah, tentunya di surah Ibrahim, atau di sini doa Nabi Ibrahim yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 126 memberikan inspirasi kepada kita bangsa Indonesia bahwa keamanan adalah hal yang terpenting. Nabi Ibrahim sebelum memohon kepada Allah untuk ekonomi bagi masyarakat atau memohon kepada Allah rizki untuk penghidupan, untuk kehidupan masyarakatnya, Nabi Ibrahim terlebih dahulu memohon kepada Allah keamanan atau jaminan keamanan. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan tempat ini aman, tentram. Baru berikutnya warzuq ahlahu minas samarat. Ya, limpahkanlah rizki untuk penduduknya. Sehingga keamanan ini yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Ya, padahal ini yang terpenting. Bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berkarya, sementara negara tidak dalam keadaan aman. Maka terkadang keluh kesah terkait dengan pekerjaan, keluh kesah terkait dengan aktivitas, ya. Dan tentunya kalau kita melihat kepada bangsa-bangsa yang belum merasakan kemerdekaan atau kenikmatan seperti Indonesia sekarang, ya, tentu kita adalah lebih baik dibanding mereka. Maka disyukurilah keamanan ini sehingga bisa kita selanjutnya beraktivitas dan bagaimana cara mensyukurinya. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, syukur itu adalah harga mati. Kalau kita ingin Allah menambah kenikmatan dan keberkahan untuk nikmat kemerdekaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, mensyukuri nikmat antara lain adalah nikmat kemerdekaan. La azidannakum, sungguh aku akan menambah kenikmatan. Ya, artinya bahwa saat bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah kenikmatan itu, ditambah keberkahannya, ditambah kenikmatannya. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur atau tidak mensyukuri nikmat tersebut, ya, artinya menggunakannya tidak sesuai dengan pemberi nikmat, tidak sesuai dengan perintah pemberi nikmat, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillah. Nah, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tentu kita ingin bahwa semua yang Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, khususnya nikmat kemerdekaan yang hari ini diperingati oleh seluruh warga, seluruh anak bangsa Indonesia, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negerinya yang ke-81, tentu
kita merenung sesaat, apakah kita bagian dari anak-anak bangsa yang bersyukur, yang melanjutkan wasiat leluhur, wasiat para pahlawan kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, atau bahkan kita mengkhianatinya, merusak cita-cita luhur tersebut, dan akhirnya cita-cita hal itu yang baik itu tidak terlaksana, bahkan kita mencapakannya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Dalam hal ini setidaknya ada 3 konsep syukur dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan secara nyata. Yang pertama adalah kita harus menjaga lisan dan jemari kita. Karena tidak cukup dengan lisan untuk zaman sekarang, jari-jari kita itu pun bisa jadi lebih tajam ya pengaruhnya dibanding lisan kita. Karena dengan jari jemari itu bisa mengendalikan teknologi, bahkan bisa menebarkan informasi yang terkadang informasi itu bersumber dari hal-hal yang hoax atau yang tidak sesuai dengan faktanya, menebarkan kebencian dan sebagainya, provokasi. Maka yang pertama mutlak harus dilakukan dalam mensyukuri kemerdekaan adalah menjaga lisan dan jemari kita jangan sampai merusak kemerdekaan. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Dalam sebuah hadis, siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi orang yang dengan serta-merta dia mengumbar ucapan, mengumbar lisan, dan tindakannya itu tidak sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa ini, orang-orang yang berkorban untuk merebut kemerdekaan tidak sesuai dengan cita-cita mereka, maka itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah menjadi bagian solutif di tengah masyarakat, bukan menjadi bagian permasalahan. Ya, artinya adalah ketika kita berada di tengah masyarakat, kita bagian dari orang yang mampu menebarkan manfaat, menjadi jalan keluar atas kebuntuan, bukan menjadi akar permasalahan yang menjadikan bangsa ini ambruk atau bobrok. Ya, kalau sebagai seorang pejabat, pekerja, ataupun dia sebagai orang yang memiliki kewenangan, maka dia harus amanah. Dia memberikan hal-hal yang membuat di sekitarnya itu menjadi sejahtera, bukan menjadikan orang-orang yang di sekitarnya menjadi sengsara. Yang ketiga adalah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Jadi wujud nyata hadirin dalam hal mengisi kemerdekaan, dalam mensyukuri kemerdekaan adalah sikap kepedulian. Bisa jadi selama ini kita cukup dengan diri sendiri, ya, cukup dengan keluarga kita, namun sedikit sekali melirik di sekitarnya. Mungkin selama ini kita tidak mau mengganggu orang lain, itu bagus. Itu adalah positif. Tapi lebih baik lagi tidak hanya mengganggu orang lain, tapi juga kita peduli terhadap orang lain. Bagaimana kalau kita kenyang, orang lain apakah kenyang seperti kita? Apabila kita bahagia, apakah orang lain bahagia seperti kita? Nah, termasuk adalah lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu adalah di mana kita hidup
di dalamnya kita pun peduli. Jangan sampai kita terus-menerus membangun, terus-menerus dengan pembangunan yang tiada ada batasnya, berlaku sewenang-wenang, seolah-olah untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan masyarakat. Ternyata hutan, ternyata lingkungan, dan ternyata sungai, dan semuanya itu semuanya menangis karena keserakahan manusia, dan akhirnya berdampak tidak hanya pada satu wilayah, tapi wilayah-wilayah lain pun ikut terdampak. Maka peduli terhadap lingkungan bagian penting dalam mensyukuri kemerdekaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang tentu mencerahkan kita semua dan menggugah kita juga ya. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan, saudara, yang mengajarkan kita tentang tanggung jawab ya. Bukan hanya merasa senang karena kita merdeka, tapi juga merasa terpanggil untuk merawat kemerdekaan itu dengan akhlak, kepedulian, dan juga kontribusi nyata. Dan Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat masih bersama kami, saudara, untuk menjawab beberapa pertanyaan ya di sesi interaktif yang menyisakan 10 menit ke depan. Bagi Anda yang ingin turut bergabung, jangan lupa format lengkapnya, mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirimkan 08, satunya 5 kali 4200. Baik Pak Kiai, kini kita bacakan yang pertama, datang dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Salam merdeka untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT menjadikan negara ini adil dan makmur, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di awal teks Undang-Undang 45 ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur, semata-mata kemerdekaan ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang patut disyukuri. Kita sebagai penerus perjuangan pahlawan, kita tidak akan apa yang lebih pantas untuk kita hadirkan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, Pak Kiai, agar tidak bertentangan dengan amanat dan juga moral bangsa. Terima kasih atas jawabannya. Ini yang pertama Pak Kiai dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Kemudian yang kedua ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Pak Kiai. Pertanyaannya, apa yang Pak Kiai rasakan sebelum dan sesudah merdeka dari kecil sampai hari ini? Semoga pengalaman dari Pak Kiai bisa menginspirasi kita semua, dan hal-hal apa saja yang bisa Pak Kiai lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Atas penjelasannya terima kasih. Sehat selalu untuk Kang Arul. Terima kasih sami-sami. Pak Kiai. Ya, Pak. Baik, di pertama tadi ada Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar, kemudian disambung oleh Pak Onoy di Ciparigi. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Kang Arul ya. Baik, sama-sama. Ini yang pertama dari Pak Abdul Muhyi Curug Mekar. Tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan tentunya adalah kembali kepada masing-masing diri kita. Kita sebagai apa? Ya, yang pertama adalah sebagai anak bangsa. Yang tentu sebagai anak bangsa kita harus ya ikut serta dalam hal mewujudkan cita-cita luhur para pendahulu kita. Nah, yang kedua adalah sebagai hamba Allah, yang dalam hal ini hidup kita adalah sebagai khalifah, sebagai pengurus yang Allah berikan kewenangan untuk mengurus sebaik-baiknya alam semesta. Ya, artinya adalah saat kita posisinya sekarang ini misalnya sebagai pedagang, maka jadikanlah profesi kita sebagai pedagang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk melaksanakan cita-cita luhur para pendahulu kita. Ya, mereka sangat senang apabila kita menikmati kemerdekaan, dan mereka akan lebih senang saat kita melakukan hal yang positif dalam kemerdekaan ini. Ya, artinya adalah ini warisan
para leluhur kita, para pendiri bangsa ini, dan tentunya di antara tindakan nyata adalah bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain itu bagian dari kezoliman. Dan kezoliman itu lebih jauh lagi adalah tentu bagian kecil dari penjajahan. Nah, berikutnya adalah kita memberikan hal-hal yang bermanfaat. Ya, semampu kita. Apabila kita bisa melakukan yang terkecil, insya Allah lama-kelamaan jadi besar. Nah, jangan sampai kita ingin melakukan yang besar, tidak dimulai dari yang kecil, yang akhirnya hal itu pun tidak bisa continue atau tidak bisa terus-menerus dalam hal kesinambungan. Baik, berikutnya adalah dari Pak Onoy, Ciparigi, Bogor Utara. Terima kasih atas pertanyaannya, sekaligus minta pendapat dalam hal ini bagaimana yang kami lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Alhamdulillah selama ini ya kita atau kami sadar betul bahwa kami adalah bagian dari orang yang menikmati kemerdekaan. Ya, artinya para pendahulu yang sudah wafat, ya para pahlawan, kami hanya membacanya dalam sejarah bagaimana susah mereka berkorban, berdarah-darah, tidak hanya jiwa, tidak hanya harta, bahkan sampai apa yang mereka miliki pun itu ada yang dirampas, ya ada juga yang mereka berkorban dengan sukarela dan sebagainya. Itu semuanya demi kemerdekaan. Nah, sekarang ini tentu kalau zaman dulu ya untuk ikut pengajian sulit untuk ditemukan guru. Untuk ikut pengajian di malam hari kadang-kadang penerangannya itu sangat minim. Nah, sekarang bagaimana belajar ilmu sangat mudah. Bahkan di tangan kita ilmu itu bisa digenggam. Jendela dunia terbuka di mana-mana. Maka hal itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih cita-cita, untuk sama-sama mewujudkan rasa syukur kepada Allah dengan cara menjadikan fasilitas yang ada untuk kebaikan, bukan untuk kemadorotan. Demikian, terima kasih. Baik, dua pertanyaan di awal datang dari Pak Abdul Muji di Colomekar dan juga Pak Onoy di Ciparigi. Dan selanjutnya ada Pak Andi Supriyadi, kali ini di Bojong Kidul, Pak Kiai. Semoga Pak Kiai dan senantiasa sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya, refleksi merdeka, setiap orang akan berbeda. Di sisi lain, para elit politik berebut jabatan demi kekuasaan semata. Sementara masyarakat kecil harus berjuang demi sesuap nasi. Makna merdeka seperti apa yang dimaksud Pak Kiai? Ini mohon pencerahannya. Baik, agak nyambung juga dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Alhamdulillah negara kita Indonesia dalam kemerdekaan ini aman sentosa, gemari pahala jinawi. Tapi kadang masih ada orang yang selalu ingin mengacaukan negara ini. Bagaimana orang yang pikirannya begitu, katanya Pak Kiai? Ini mohon pencerahannya juga. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Di dalam surah Ali Imran ayat 104 ya, kalau nggak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu itu sekelompok orang yang menyeru pada kebaikan, menyuruh pada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya adalah saat kita ini, Ustadz Andi Supriyadi dari Bojong Kidul dan juga Ibu Supriyati dari Sindang Barang ya,
ini kita tentu tidak bisa memejamkan mata. Pasti begitu melihat akan tampak antara dua sisi yang berbeda. Ada orang yang mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh dan berdedikasi tinggi untuk bangsa ini, memajukan bangsa ini, membangun dan sebagainya, bahkan tidak hanya sekolah di dalam, bahkan sampai ke luar negeri untuk pembangunan bangsa. Tapi ternyata ada juga sebagian masyarakat atau warga itu yang lupa dan dilupakan. Ya, artinya mereka lupa jati dirinya sebagai anak bangsa yang ketika dia melakukan itu justru adalah menari di atas penderitaan orang lain. Ya, ada istilah elit, ada alit. Ya, kalau elit itu tinggi, kalau alit itu kecil dalam bahasa Sunda. Nah, sehingga orang yang elit ya tentunya jangan sampai elit dalam hal pemasukannya saja, dalam hal penghasilannya saja, tapi harus elit juga dalam berpikir, memikirkan yang alit. Nah, orang yang alit ini jangan merasa kecil terus, jangan merasa alit terus. Bisa jadi ketika dia melakukan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat, itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka refleksi kita di kemerdekaan ini tentu di hadapan Allah semuanya sama. Yang ada adalah bagaimana kontribusi kita terhadap bangsa. Ya, apabila banyak hal-hal yang positif, maka itu bentuk syukur kepada Allah, bentuk terima kasih kepada para pahlawan dan upaya nyata dalam memajukan bangsa ini. Apabila yang dilakukan adalah keburukan, bahkan menindas serta kezoliman, maka itu dosanya adalah menanggung semua anak bangsa. Di akhirat nanti dia akan didakwa tidak hanya oleh para pahlawan, tidak hanya oleh para pejuang, dia akan didakwa oleh seluruh bangsa ini yang semuanya adalah berkeinginan untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, dan kita ingin bahwa kemerdekaan kita di tahun 81 atau ke-81 ini tentu ingin semakin baik, ingin semakin berkah, ingin semakin menambah bagaimana bangsa ini ke depannya terus merdeka dan dapat mengisi dan mensyukurinya sehingga Allah memberikan keberkahan di kita, tidak hanya bahagia di dunia tapi sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tampaknya sudah keseluruhan penanya yang menyampaikan melalui layanan WhatsApp Pro 1 ini sudah kami bacakan. Terima kasih banyak ya. Dan Pak Kiai, kita sudah di penghujung acara untuk Mutiara Pagi kali ini. Sebagai closing mungkin ya Pak Kiai, sebagai penutup kami persilakan singkat saja Pak Kiai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini sesuai dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Allah memudahkan segala harapan dan tujuan kita, dan Allah memudahkan apapun yang baik serta memberikan pertolongan untuk kita bangsa Indonesia meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat ya atas nasihat, pencerahan dan juga pesan-pesan yang begitu bermakna tentu saja di hari ini saudara dalam Mutiara Pagi. Dan kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan bukan sekedar sebuah peristiwa yang hanya diperingati setiap tahun saja, namun kemerdekaan adalah nikmat dan setiap nikmat memiliki tanggung jawab saudara pendengar. Jadi mari kita isi kemerdekaan dengan kebaikan saudara. Untuk itu kami akhiri Mutiara Pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan update rangkaian kabar-kabar terkini akan hadir sesaat lagi untuk Anda, terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor.